Kita jumpa lagi teman-teman. Jadi pada video kali ini aku mau bahas ya atau review hasil pendapatan dividen aku dari investasi saham untuk bulan Maret ya tahun 2025. Jadi ini sebenarnya sudah lumayan telat ya. Ini aku bikinnya tanggal 10 April 2025, tapi nggak masalah. Jadi di sini saya invest saham ya, dan saya catat portofolio saham saya di aplikasi Google Spreadsheet. Ada saham Indo dan juga saham AS, dan saya tracking ya pendapatan dividen saya setiap bulan ya. Ada dividen dan juga portofolio. Dengan begini kan saya bisa tahu ya teman-teman perkembangan dari pendapatan dividen saya setiap bulan dan juga total portofolionya. Dan sesuai jadwal ya, di sini saya dapat dividen dari 4 saham, yaitu ada semuanya sama S ya, Home Depot, Visa, Waste Management, dan juga S&P Global. Kita ke detailnya langsung aja ya. Jadi ini adalah detailnya untuk dividen Maret 2025. Yang pertama ada Visa 0,03 USD ya, S&P Global atau SPGI 0,03 juga. Kemudian ada Waste Management 0,07 dan juga Home Depot ini yang paling banyak di 0,11. Jadi totalnya itu ada di 0,24 USD ya, atau kalau dirupiahin itu sekitar 4 ribuan. Kita ke aplikasi peluangnya ya untuk melihat riwayatnya. Jadi di sini saya invest saham AS itu di aplikasi peluang teman-teman. Kita ke saldo USD. Kemudian di bagian transaksi terbaru ya, ini dia. Kita coba pilih dividen, kita terapkan. Dividen diterima Waste Management ya atau WM 0,07, habis itu Home Depot 0,11, SPGI 0,03 dan juga Visa ya 0,03. Jadi di sini saya dapat dividen dari keempat saham ini. Jadi di sini memang pendapatan dividen saya itu kecil banget ya, bahkan sampai ada ratusan perak di sini. Tapi di sini dia terus berkembang. Jadi langsung aja kita masukin aja ya, Rp4.000. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada grafik tambah ya. Jadi di sini di bulan Maret ini dia yang 4.000. Jadi dia bertumbuh ya. Karena memang di sini saya setiap bulan itu pasti nambah muatan teman-teman. Jadi kayak video yang sebelumnya itu kan saya juga videoin teman-teman ketika saya beli sahamnya ya atau menambah kepemilikan. Jadi yang semula cuman 2 jutaan sekarang di 6 jutaan ya. Jadi kita langsung update aja. Kita masukin total portofolionya ya di 6,2. Jadi langsung aja kita masukin di sini 6,2, 6.200.000 rupiah. Oh kebanyakan, kita hapus. Nah kita coba lihat di portofolionya. Sekarang dia bertumbuh ya, ini sudah bertambah di 6 juta lebih. Jadi untuk portofolio ini pasti dia terus berkembang ya, karena dia terus menambah. Kalau untuk dividen ini enggak pasti sih ya, cuman kalau kita lihat dari grafiknya dia terus berkembang. Kalau untuk Januari ini bolong karena memang saya sebelumnya belum punya saham yang bagiin dividen di bulan Januari ya. Sesuai jadwalnya di sini untuk sekarang saya sudah tambahkan saham baru yaitu TSM ya atau Taiwan Semiconductor. Semoga aja nanti kedepannya kita dapat dividen yang lebih banyak lagi ya. Jadi video sebelumnya saya menambah kepemilikan untuk saham Indo di aplikasi Stockbit ya, dan juga di peluang ya. Dan ternyata untuk sekarang ini harga sahamnya itu masih turun teman-teman, masih minus ya ini ya, tapi nggak separah yang sebelumnya sih. Yang paling banyak minusnya itu ada di MIDI dan juga BRIS, kemudian diikuti auto ya. Cuman untuk sekarang ini IHSG lebih baik ya teman-teman daripada yang sebelumnya. Ini sekarang aja hari ini ya sudah naik di 5%. Kalau kita lihat dari yang sebelumnya ini bahkan tembus sampai di bawah 6.000 ya, kepala 5 ya, 5.000. Dan kalau kita lihat di sini memang dia downtrend sih ya. Semoga aja nanti dia membaik. Dia turun naik, turun naik. Cuman kalau kita lihat dari trennya
dia downtrend teman-teman. Jadi ini pastinya nanti saya akan tambahkan lagi ya untuk di MIDI dan juga BRIS, karena ini yang masih paling minusnya yang paling banyak. Kalau yang untuk saham Indo ini ternyata masih sama ya. Untuk yang paling besar minusnya itu di TSM. Cuman untuk yang Home Depot ini lebih parah, yang baru lagi yaitu di Apple ya. Sahamnya Apple mungkin ini karena adanya ini ya tarif dari Trump, teman bisa baca-baca sendiri beritanya terkait tarif Trump ini ya. Di kedepannya nanti kita akan tambahkan untuk saham AS itu TSM dan juga Apple ya. Cuman nanti kita akan sesuaikan karena kan di sini saya juga harus menambah muatannya itu pada saat nanti ya, mungkin tanggal berapa ya, tanggal 22 kalau nggak salah sih, tanggal 22 dan seterusnya itu ya. Kalau untuk saham Indo ya sama aja, nanti kita akan sesuaikan. Jadi total return sekarang itu untuk yang saham Indo ya, ini lossnya di 9,41%. Kemudian untuk yang saham AS ini di 5,32%. Karena di sini saya mainnya dividen investing ya. Jadi di sini saya investasi saham itu mengharapkan dari dividennya. Jadi di sini saya nggak cut loss. Dan untuk kedepannya mungkin saya nggak akan nambah saham baru lagi ya, karena ini kan juga sudah modalnya dikit. Saya diversifikasi sebenarnya salah juga. Cuman karena saya sukanya itu diversifikasi, jadi di sini saya meskipun dananya kecil itu saya sebar juga. Jadi untuk kedepannya saya mungkin nggak akan nambah saham baru lagi. Di sini saya akan fokus saham-saham ini ya. Ini aja udah banyak nih. Saham Indo ini ada berapa? Ini ada 5 ya. BRIS, MIDI, SMSM, TSPC dan juga Auto ini ada 5. Terus untuk yang saham AS ini ada banyak nih. Ada berapa? Ada 7 ya. Ya ada 7. Jadi totalnya itu ada di berapa? 12 saham ya. Kalau untuk persentase alokasi ini mirip-mirip ya. Saham AS 47% dan saham Indo di 52%. Ya 50-50 lah. Dan nanti kedepannya ketika saya nambah saham baru lagi mungkin bakalan saya terapkan 50-50. Jadi kalau misalnya saya tambahkan sejuta ya, jadi 500.000 untuk saham Indo dan juga 500.000 untuk saham AS. Dan tentu saja saya akan menambah kepemilikan saham itu pada saham yang minusnya paling banyak. Saham AS itu dia bagiin dividennya itu 4 kali teman-teman. Bahkan di sini kalau kita lihat saham AS itu pasti meningkatkan dividen yang dibayarkan. Dan rata-rata saham yang saya pilih ya itu dia dividennya growth banget teman-teman. Kayak Home Depot, Visa, kemudian Waste Management, S&P Global. Itu kalau teman-teman lihat ya, dia itu growth-nya cukup lumayan besar. Jadi setiap tahun kita akan mendapatkan dividen yang lebih banyak. Apalagi kalau kita menerapkan compounding interest ya. Jadi di sini dividen yang sudah kita terima itu kita investasikan lagi untuk membeli sahamnya lagi. Itu nanti dividen yang akan kita terima berikutnya itu pasti lebih besar. Cuman kalau kasus saya ini karena modalnya cukup kecil, dividennya juga kecil, mungkin pengaruhnya nggak terlalu besar. Tapi ya lumayan lah buat nambah-nambah ya. Sebagai contoh ini salah satu saham yang saya punya ya, yaitu adalah Home Depot. Kalau kita lihat riwayat pembagian dividen ya, teman bisa lihat angkanya ya. Kita lihat untuk tahun 2022 ini yang dibagikan 1,9 USD, dan untuk sekarang ini ya itu di angka 2,3. Jadi teman bisa menggunakan contohnya di aplikasi Sing Alpha, itu teman bisa lihat berapa persen growth-nya ya. Contohnya kita coba cari HD Home Depot ya. Kemudian di sini teman-teman bisa cek di bagian dividen ya. Di bagian sini ya, dividen summary-nya. Ini dia growth-nya untuk 5 tahun ya. 5 tahun terakhir itu growth-nya di 10%. Jadi jumlah dividen yang kita terima nanti akan terus meningkat. Dan buat yang nanya untuk tabel ini ya, bikinnya gimana, saya sudah pernah bikin tutorialnya.
Nanti tak kasih link videonya di deskripsi aja sekalian ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen ngikutin ya perkembangan dari portofolio ini, jangan lupa di subscribe. Karena biasanya setiap bulan itu saya bikin video untuk nambah saham lagi atau top up, terus saya belikan saham baru lagi supaya total portofolionya berkembang seperti ini ya. Nah, ini dia yang semulanya cuma 2 juta sekarang di kepala 6. Kemudian setiap bulan itu saya juga bahas dividen yang saya terima ya, kayak video ini. Jadi setiap bulan pasti ada 2 video itu ya, tambah atau top up untuk beli saham. Kemudian yang kedua review pendapatan dividen yang saya terima. Jadi mungkin itu aja untuk video ini, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman ya, dan sampai jumpa di video berikutnya.